Salam jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Rema pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Pagi hari ini kami rindu kebenaran firman Tuhan, kiranya Kristus menolong kami memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, kita membuka Alkitab kita pagi hari ini yang terambil di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu ada kekuatan di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap pribadi kita. Banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Dan kita percaya semua yang kita lewati, semua yang kita rasakan dalam kehidupan kita merupakan kekuatan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap perjalanan iman kita bersama dengan Kristus, kita semakin dekat dengan Kristus, kita semakin erat dengan Tuhan karena kita merasakan kekuatan pengharapan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita pada pagi hari ini adalah tulisan Rasul Paulus. Ia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, supaya jemaat Efesus ini mereka memperlengkapi diri mereka dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi cobaan pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, Paulus sangat mengerti, Paulus sangat memahami bahwa tantangan yang mereka hadapi pada saat itu tidaklah mudah untuk melewati, sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman mereka kepada Kristus, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga hari-hari yang mereka lewati pada saat itu, mereka merasakan kekuatan yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu juga kita pada saat ini. Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita percaya kepada Kristus, kita mengalami kekuatan-kekuatan yang berasal daripada Tuhan, merupakan anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita semakin memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong setiap pribadi kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita mengalami kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama adalah kita hidup di dalam ketaatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita taat di dalam kehidupan kita,
bahwa salah satu bentuk hormat kemuliaan bagi nama Kristus, salah satu sikap yang benar dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita selalu taat kepada Kristus. Kehidupan kita semakin hari semakin memprioritaskan Tuhan, semakin hari semakin bersandar kepada Tuhan, sehingga di dalam ketaatan kita merasakan kekuatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam pembacaan kita ini jelas ia berkata bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya bahwa ketika kita taat, ada kekuatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, ada pengharapan di sana yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Sehingga dalam iman kita menunjukkan sikap yang benar, kita menunjukkan sikap yang betul-betul mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita menggunakan senjata Allah dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, kalau kita memperhatikan bacaan kita di ayatnya yang ke-11, ia berkata bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, ini adalah senjata kita, bahwa situasi saat ini sangat jahat, situasi saat ini sangat mengerikan, saudara. Tapi kalau kita belum hidup di dalam Tuhan, kita akan terjerumus di sana. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita menggunakan senjata Allah, yaitu firman Tuhan itu, kita percaya bahwa kita mampu melewati semuanya itu oleh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, oleh kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati setiap pribadi kita, sangat-sangat menolong kita dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini memberikan kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga dalam senjata Allah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, yaitu firman itu, ketika kita sudah hidup di dalam firman Tuhan itu, saudara, percayalah ada kekuatan di sana yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita memperhatikan, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam konteks bacaan kita, ia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah hidup di dalam kekuatan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hidup kita menunjukkan kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap semangat dalam iman kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memampukan kita melewati hari-hari yang sulit bagi kita, supaya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kita, sehingga dalam setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap masalah-masalah yang kita hadapi, jangan kita pernah merasa sendiri dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya ada Kristus yang memberikan kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita berjalan bersama dengan Kristus. Ada kekuatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, kepadanya hati kita percaya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memelihara dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, ada kekuatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pribadi kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin.